Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufariqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faya fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana di Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menabung, untuk menambah bekal kita, yang mana bekal kita ini akan diperhitungkan, dihisab, yang nantinya akan menentukan nasib kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah media seorang hamba untuk masuk ke jannahnya Allah Ta'ala. Karena Ramadan ini diberikan oleh Allah sebagai bulan pengampunan. Betapa banyak manusia yang berlumur dengan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ramadan ini dalam setiap tahunnya untuk menghapus segala kejelekan dalam diri manusia. Jamaah pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini kita akan belajar sebuah hadis yang sangat pendek, yang mana ini sudah masyhur, yang sudah kita hafal, bahkan di sekolah-sekolah anak-anak sudah sangat familiar dengan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk setiap muslim. Diterangkan oleh ulama bahwasanya hadis ini tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, kita akan belajar ini derajat wajibnya, klasifikasi wajibnya itu seperti apa. Jamaah pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan belajar yang nantinya akan menjadi dasar kita dalam memilih, dalam memilah skala prioritas yang mana ilmu yang harus kita dahulukan dalam mempelajarinya, dan yang mana yang harus kita tunda atau menjadi skala prioritas yang berikutnya dalam mempelajarinya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya menurut hadis yang saya bacakan tadi. Nah, terus pertanyaan besar,
ilmu mana yang harus kita pelajari. Nah, pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, maka yang dimaksud dari hadis tersebut adalah mempelajari ilmu din, mempelajari ilmu agama. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, derajat mempelajari ilmu agama yang mana kita membutuhkan ilmu itu sehari-hari merupakan prioritas utama dalam kita harus mendalami ilmu tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita tiap hari butuh penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, butuh punya keyakinan, punya iman. Ini namanya akidah. Maka mempelajari agama itu derajatnya sampai pada derajat fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu wajib dilaksanakan, wajib dilakukan. Kalau tidak maka kita akan mendapatkan celaka, mendapatkan dosa. Maka mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari dasar-dasar tentang ibadah. Ibadah apa? Ibadah itu ya wudu, sholat, ya bagaimana kita tiap hari 5 waktu harus sholat, maka dasar-dasarnya kita harus paham. Masalah akidah, sebagai warga Muhammadiyah kita harus paham dan mempelajari. Kalau mau belajar kitab iman, Himpunan Putusan Tarjih HPT Muhammadiyah yang jilid 1, di sini sudah diterangkan. Dan tambahan referensi lagi, kita bisa belajar kitab akidah dari bukunya Ustadzuna Ustadz Yunahar Ilyas rahimahullah, kuliah akidah Islam. Dan ini dipelajari di kampus-kampus Muhammadiyah. Maka setiap warga Muhammadiyah kalau mengaku dirinya orang Muhammadiyah, wajib paham dengan Himpunan Putusan Tarjih 1 ditambah kuliah akidah ini. Kalau mau berpolitik yang benar, maka Himpunan Putusan Tarjih kitab HPT yang jilid 3, ya, dan berbagai masalah fikih lainnya. Jamaah pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, masalah akidah ini sangat mendasar sekali, sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna beribadah adalah mentauhidkan Allah. Maka tidaklah setiap hamba diciptakan, dilahirkan ke dunia ini kecuali dia harus membersihkan dirinya dari segala keyakinan yang mengotori bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar adalah Allah Ta'ala. Makna tauhid itu apa? Makna tauhid itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang
diibadahi atau tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak illallah, kecuali Allah. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, maka mempelajari ilmu agama menjadi penting bagi warga Muhammadiyah. Mempelajari HPT ini adalah fardu ain. Kalau tidak dipelajari, maka dia mendapatkan dosa, karena di dalamnya mempelajari bab iman, bab fikih ibadah, wudu, sholat, dan sebagainya. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah. Terus sekarang, bagaimana derajatnya ilmu dunia? Yang tadi kan wajib. Ilmu dunia, ilmu militer, ilmu politik, ilmu kedokteran. Bagaimana derajatnya? Derajatnya juga wajib. Saya sampaikan sekali lagi, mempelajari ilmu dunia seperti kedokteran, kebidanan, militer. Kaum muslimin harus menguasai itu semuanya. Maka itu semua juga wajib. Tapi perlu dicatat, derajat wajibnya ini sampai mana? Derajat wajibnya ini pada tingkat fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau satu orang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya, maka yang lain gugurlah kewajibannya untuk mempelajari ilmu tersebut. Tapi ingat, kalau di antara kaum muslimin belum ada yang mempelajarinya, maka semuanya dapat dosa. Ini seperti hukum merawat jenazah. Jika sebagian kaum muslimin sudah merawat seorang jenazah, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang merawat jenazah tersebut, jenazah kaum muslimin tersebut, maka dosalah semuanya kaum muslimin yang ada pada lingkungan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus paham, kita harus tahu roadmap mana nih yang harus kita pelajari dulu. Fardu ain, apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari dalam beribadah. Tauhid jelas, setiap detik, setiap menit kita butuh mentauhidkan Allah. Wudu, sholat, ini menjadi prioritas utama dalam kita mendalaminya. Untuk jamaah semuanya yang profesinya sebagai ASN, sebagai karyawan, harus paham fikih ASN, fikih karyawan. Yang pedagang harus paham bagaimana fikih pedagang itu. Dan jangan sampai mengesampingkan ilmu dunia, karena ini juga wajib. Tapi kalau sebagian dari kaum muslimin sudah mempelajarinya, kita tidak wajib untuk mempelajari ilmu itu. Dokter, tidak semua kaum muslimin harus menjadi dokter, harus berbagai profesi. Untuk apa? Untuk mewujudkan Islam yang seutuhnya. Dalam hal ini Muhammadiyah mengambil jargon. Dalam hal ini Muhammadiyah mengambil jargon Islam yang berkemajuan. Islamnya tetap utuh, tetap sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Tapi manusianya ini, warga Muhammadiyahnya ini punya pemikiran yang maju ke depan, yang modern, yang siap
menghadapi tantangan zaman, tapi dalam beragama tetap mendasari dari Al-Quran dan Sunnah. Ini warga Muhammadiyah yang hebat, tentunya sekali lagi dengan pegangan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.